Yang jelas yang pertama, Kepala Kesbangpol Kabupaten Cilacap DRS Taryo mewakili penjabat Bupati Cilacap Yunita Dia Suminar melepas keberangkatan seluruh perangkat desa se-Kabupaten Cilacap untuk mengikuti silaturahmi nasional, Silatnas, Jilid 3 di Jakarta. sedianya sih akan hadir ternyata pada sore hari ini bersama Bapak sekalian. Namun sejak pagi, tadi saya juga mengikuti kegiatan beliau, pagi tadi itu beliau mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Sebelum berangkat, inflasi seluruh perangkat daerah. desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPD, Kabupaten Cilacap diberi pembekalan dan pengarahan dari beberapa pejabat Pemkab Cilacap di Pendopo Kecamatan Wanareja, Selasa, 24 Januari 2023. Atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap, Taryo berharap agar Silatnas PPD ketiga di Jakarta ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan organisasi yang lebih mensejahterakan perangkat desa, menjadikan perangkat desa lebih profesional, mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang jelas yang pertama, beliau menyampaikan permohonan maaf ya karena tidak bisa hadir secara pribadi pada yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menjelaskan kepada kami untuk menghadiri kegiatan ini. Yang kedua, pesan beliau adalah seperti yang saya sampaikan tadi, tetap jaga kebersamaan, jaga kekompakan, jaga keamanan, jaga ketertiban ketika saudara-saudara kita dari PPD ini sudah hadir nanti di Jakarta. Jaga keselamatan, jaga nama baik Cilacap. Jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya mungkin, ya mohon maaf, ada hal-hal yang memprovokatoris sehingga menjadi tidak kondusif. Seperti tadi disampaikan oleh beliau Pak Kapolsek juga. Tolong itu jangan sampai dilakukan. Yang kedua, saling menjaga teman satu sama lain gitu ya. Jangan sampai terpisah dari kelompok, karena kalau terpisah dengan situasi massa yang cukup banyak, itu juga akan susah. Harapan beliau bahwa berangkat selamat, pulangnya juga harus selamat, tidak ada persoalan. Lantas bentuk support apa dari Pemkab Cilacap Pak untuk aksi ini Pak? Yang jelas kita mendorong, karena penyampaian aspirasi itu kan diatur juga oleh undang-undang. Silahkan disampaikan aspirasinya, tapi soal keputusan kan nanti dibahas di sana gitu, seperti itu. Sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan dari PPDI ya disampaikan di sana. Perkara nanti hasilnya seperti apa ya kita tunggu saja seperti itu. Sementara itu, Kapolsek Wanareja AKP Jarkoni juga berpesan, agar dalam pelaksanaan Silatnas, delegasi dari Kabupaten Cilacap tetap menjaga keamanan, ketertiban dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, menghindari provokasi, menjaga soliditas, serta solidaritas. Sebetulnya persiapan dari Polri sendiri untuk kegiatan ini sejauh mana Pak? Untuk persiapan kami, tentunya kita mengatur lalu lintas, jangan sampai PPD itu mengganggu lalu lintas. Makanya kita parkir depan kita atur. Kita mengerahkan anggota sekitar 45 personil dibantu oleh dari Boya. Jadi harapan kami setelah kita berangkat ke Jakarta, biar tidak lama-lama di jalan. Lantas himbauan yang paling utama buat mereka apa Pak? Himbauan kami tentunya itu pertama harus kompak. Karena di Jakarta ini kan luas, apalagi kumpul 1.000 orang dan lebih, nanti tentunya kalau hilang satu ini juga kesulitan mencarinya. Makanya harus kompak dan selalu menjaga, dan yang paling penting tidak terprovokasi siapapun yang bicara di sana. Gitu. Ya, siap Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat Ketua sore, Pak. Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPD, Kabupaten Cilacap Iis Kustiono mengatakan perangkat desa tidak jelas statusnya karena bukan PNS, PPPK dan honorer. Perangkat desa mempunyai nomor induk perangkat desa. Yang ketiga, selama ini status kita ngegantung P3K bukan, PNS juga bukan. Setidaknya kita masuk kelompok ASN. Ketua PPD Cilacap menegaskan, masalah nantinya ditetapkan sebagai PNS atau PPPK ia menyerahkan ke pemerintah pusat. Namun, ia meminta kejelasan status dari perangkat desa. Masuk ke ASN. Yang kedua, kami membutuhkan nomor induk pegawai desa. Yang ketiga, masa jabatan tetap kami pertahankan di 60 tahun masa jabatan yang tertuang di Undang-Undang Desa tahun
nomor 6 tahun 2014. Nanti tujuannya ke Jakarta kemana itu, Pak? Ini tujuannya ke Gelora Bung Karno. Mau ketemu dengan Komisi 2 dan menteri-menteri di sana. Lantas apa sih yang diharapkan sebetulnya? Yang diharapkan ya perangkat desa semakin sejahtera dan berimbang dengan yang lain. Karena tanggung jawabnya sama sebagai abdi negara. Yang dari Cilacap sendiri itu jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya 893 orang. Dari 21 kecamatan. Ya. untuk cek kecamatan yang apa, Pak? Kecamatan mana aja, Pak? Gimana? Kecamatan yang apa, kecamatan mana aja yang nggak mungkin? Ada beberapa kecamatan mungkin itu karena internal, ada Kawunganten kayaknya tidak masuk, dan yang lainnya 4 kecamatan lewat tol Pejagan. Jadi tidak lewat sini semua. Yang terakhir, Ya. ini kan sudah jilid ke berapa? Tiga. Sebenarnya jilid 1, jilid 2 sebenarnya ada perubahan nggak atas keinginan Ada saudara? banyak sekali. Setelah adanya Undang-Undang Desa Nomor 6, terus PP 11 tentang Siltap, dan sekarang saya mengharapkan mempertahankan masa jabatan perangkat desa 60 tahun. Kenapa harus dipertahankan? Apakah ada wacana untuk dibatasi? Memang sekarang? ada wacana dari organisasi lain. Kami tetap akan mempertahankan dan tidak merubah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dari Kabupaten Cilacap sendiri sebanyak 893 perangkat desa berangkat ke Jakarta yang diberangkatkan dari alun-alun Wanareja dengan pengawalan oleh petugas Polri sampai ke perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Junaedi melaporkan.